Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, minta maaf KPK kepada Panglima TNI atas penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka suap kini menjadi perdebatan. Sebelumnya, tidak cuma di kasus suap di Basarnas, ada unsur TNI yang diduga terlibat. Sebelumnya di Badan Keamanan Laut dan Pemilihan Heli Agusta Westland 101, KPK dan TNI bekerja sama menyidik kasus korupsi. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permintaan maaf Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak kepada Panglima TNI atas kekhilafan KPK, dikritik masyarakat sebagai kesan tunduk kepada institusi lain, yakni TNI. Menurut saya KPK tidak sepatutnya juga minta maaf, gitu ya. Poin saya di situ minta maafnya itu. Kenapa? Karena sebenarnya ia tengah menjalankan tugasnya, dan kalau memang ada hal-hal yang harus dijernihkan, dan setahu saya juga sudah direncanakan akan dibuat tim penyidik koneksitas ini, ya seharusnya langsung jalankan saja, karena kita harus berpegang pada ini tindak pidananya apa. Karena dalam Undang-Undang Peradilan Militer pun sebenarnya sudah jelas tuh, kalau yang terkait dengan tindak pidana yang ada kaitannya dengan sipil, maka yang digunakan adalah mekanisme di peradilan umum. KPK meminta maaf karena tanpa koordinasi menetapkan perwira TNI sebagai tersangka korupsi. Yang dimaksud adalah Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, dan Koordinator Staf Kabasarnas, Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka suap senilai 88,3 miliar rupiah untuk proyek alat pendeteksi bencana pada 2021 hingga 2023. Dua anggota TNI aktif tersebut sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK lain, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di gedung KPK. Dan KPK minta maaf setelah Pusat Polisi Militer TNI protes karena KPK tak berwenang menetapkan anggota TNI sebagai tersangka korupsi. TNI punya aturan sendiri untuk proses hukum anggotanya yang terlibat pidana. Sebelumnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Ketua Visi maupun Kabasarnas Mas JHA ditetapkan sebagai tersangka. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menengahi agar sebaiknya KPK dan POM TNI membentuk tim bersama menangani dugaan korupsi Kepala Basarnas dan koordinator staf administrasinya. Tindak pidana dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, perlu dibentuk tim penyidik koneksitas, dan peradilannya pun harus peradilan koneksitas. Artinya dibentuk bersama-sama tim gabungan antara KPK dengan POM TNI. Demikian juga nanti jaksa dari KPK juga dengan auditor militer. Karena sebetulnya KPK dan TNI sudah punya perjanjian tertulis pada 2005 yang diteken oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Endiartono Sutarto, dan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Ada 6 poin dalam Memorandum of Understanding kedua lembaga soal korupsi yang melibatkan anggota TNI. Terutama dalam poin 3, 4, 5, dan 6, ada kesepakatan bahwa KPK berkoordinasi dengan TNI dalam laporan gratifikasi. Di poin keempat, koordinasi juga dilakukan dalam pengendalian penyidikan kasus yang melibatkan peradilan militer. Selanjutnya, KPK dan TNI saling memberi informasi dan data dalam kasus korupsi melibatkan prajurit TNI. Dan KPK juga bisa meminta bantuan TNI untuk penyelidikan kasus korupsi.
Sementara soal anggotanya yang melakukan pidana, TNI mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pasal 9 secara gamblang ditetapkan, yang bisa diadili di peradilan militer adalah seorang prajurit dan yang berdasarkan undang-undang disamakan statusnya dengan prajurit. Sebetulnya, untuk anggota TNI yang terlibat korupsi, KPK sudah 2 kali menyidik. Saat itu, KPK berkoordinasi dengan POM TNI. Malah, untuk kasus korupsi pembelian 6 helikopter Agusta Westland atau AW101, Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara saat itu, Marsikal Hadi Cahyanto, ikut mengawal prosesnya. Dalam pembelian heli AW101, KPK menemukan kerugian negara hingga 220 miliar rupiah. Tapi meski sudah ada bukti pada 2017 dan penyidikan berlangsung hingga 2021, 5 anggota TNI yang jadi tersangka penyidikannya dihentikan POM TNI. Hanya 1 orang sipil, yakni Direktur Perusahaan Penyedia Heli yang diproses hukum hingga pengadilan. Tapi, berbeda dengan kasus suap di Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Polisi Militer TNI menetapkan 1 anggota TNI berpangkat Laksamana Pertama sebagai tersangka dan Peradilan Militer memvonisnya 4 tahun 6 bulan penjara pada 2017. Tim Liputan, Kompas TV.